Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu seni lukis. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas garis besarnya saja. Kali ini kita akan membahas penuh atau mengupas tuntas apa itu seni lukis. Untuk materi seni lukis, kalian bisa perhatikan pembelajaran berikut ini. Baik, langsung kita mulai ya. Seni lukis itu termasuk seni murni. Nah, sebelumnya kalian ketahui di seni rupa itu jika dilihat dari segi fungsinya itu ada dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Untuk seni terapan itu sudah kalian pelajari di kelas 1 dan 2 atau di kelas 7 dan 8. Itu seni yang ada segi fungsinya atau bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk seni lukis ini tergolong ke dalam seni murni. Seni murni itu adalah seni rupa yang hanya mengandalkan aspek keindahan saja yang diekspresikan oleh senimannya. Berarti apa? Seni murni itu seni yang tidak ada fungsinya selain keindahan. Berarti sebagai pajangan. Nah, seni yang sebagai pajangan contohnya ada seni lukis, seni patung. Nah, kita kali ini akan membahas seni murni, khususnya seni lukis. Di sini ada perbedaan seni rupa murni di Indonesia dan di mancanegara. Untuk Indonesia atau Nusantara itu menonjolkan objek Nusantara dan menggambarkan keadaan masyarakat setempat dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Kalau di luar negeri atau di mancanegara, di bagian Asia Timur identik dengan tema religius seperti di Cina, di Korea, terus di Jepang. Nah, terus Asia Barat itu menggambarkan keindahan objek dengan menonjolkan aspek kesempurnaan bentuk dan proporsi ideal. Ini kebanyakan kita jumpai di Afrika, itu di Mesir. Terus Asia Barat di daerah Arab itu ya, dan sekitarnya hingga ke India.
untuk perbedaan seni rupa murni yang ada di Nusantara, berarti kesimpulannya dengan ciri khas daerahnya, nah berarti dari masing-masing daerah itu jenis keseniannya itu berbeda-beda. Misal, jika di Kediri ada jaranan, nah, di Ponorogo ada reog. Nah, terus jauh lagi ke luar Jawa, di daerah Sumatera, nah, di sana seninya yang terkenal tari tortor. Nah, berarti apa? Seni murninya Indonesia itu jika kita lihat berdasarkan daerahnya itu berbeda-beda. Jenis karya seni rupa murni yang ada di Asia itu ada dua, yang seperti saya katakan tadi. Ada seni lukis dan seni patung. Seni lukis adalah sebuah karya dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar yang diciptakan melalui ekspresi spontan dalam memvisualisasikan unsur-unsur seni menjadi bentuk simbol yang kreatif dan di dalamnya terkandung sebuah keindahan. Seni patung adalah hasil karya yang dibuat untuk memvisualisasikan bentuk simbol tiga dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume dengan ekspresi dan imajinasi yang kreatif dan di dalamnya terkandung unsur estetika atau keindahan. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke seni lukisnya dulu. Untuk seni patung kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara gambar biasa dan lukisan. Nah, untuk seni gambar atau drawing, bahasa Inggrisnya drawing, nah, yang ditonjolkan adalah unsur garis. Berarti apa? Outline atau garis luarnya saja. Terus untuk seni lukis, bahasa Inggrisnya painting, yang ditonjolkan adalah unsur warnanya. Seni lukis merupakan gambar yang berwarna. Berarti perbedaannya, kalau gambar itu cenderung tidak berwarna, tidak blok ya, tidak penuh warna, hanya garis-garis luarnya saja. Kalau lukis itu penuh, istilahnya teknik blok atau ngeblok semua kena warna. Nah, itu seni lukis. Perbedaannya ada di situ. Nah, berikut ini adalah contoh dari seni gambar. Dan yang ini adalah contoh seni lukis. Untuk media seni lukis itu umumnya kanvas. Namun kita bisa melukis di media yang lain. Contohnya bisa melukis di tembok, bisa melukis di karung, goni, triplek, plastik, karton, atau kertas. Yang penting permukaannya tidak licin dan tidak sulit untuk dilukis. Semisal seperti plastik, itu kan permukaannya licin, tapi ada cat yang memang khusus untuk plastik. Selanjutnya ada unsur dalam seni lukis. Nah, di dalam seni lukis itu unsurnya ada dua, yaitu yang pertama unsur ideoplastis dan yang kedua unsur fisikoplastis. Unsur ideoplastis itu terdiri dari ide atau gagasan
imajinasi, pengalaman estetis, dan ekspresivitas. Karena istilahnya sendiri diambil dari ide. Nah, ideoplastis itu berasal dari unsur maya atau berasal dari senimannya sendiri yang memiliki ide atau gagasan. Selanjutnya, unsur fisikoplastis itu terdiri dari garis, warna, tekstur, bentuk, komposisi atau harmoni, irama, dan keseimbangan. Selanjutnya, fokus. Nah, sesuai dengan namanya, fisikoplastis. Nah, fisikoplastis diambil dari istilah fisik. Nah, berarti fisik itu yang berupa sesuatu yang bisa diraba. Berarti contohnya lukisannya sendiri. Nah, apa saja unsur fisiknya? Garis, warna, tekstur yang akhirnya membentuk sebuah lukisan. Selanjutnya ada manfaat dari lukisan. Nah, berikut ini manfaatnya. Yang pertama, ada kepentingan estetis semata. Nah, ini maksudnya seni lukis itu fungsinya hanya untuk sebagai pajangan yang dapat dinikmati keindahannya saja. Selanjutnya ada kebutuhan magis pada zaman prasejarah. Nah, ini maksudnya sebagai lukisan itu sebagai alat untuk persembahan. Nah, itu pada zaman prasejarah. Selanjutnya ada kebutuhan religi. Ini juga masih dalam zaman prasejarah hingga zaman masih zaman batu ya. Bahkan zaman sejarah juga masih kental. Biasanya di daerah pedalaman-pedalaman itu lukisan sebagai religi. Selanjutnya ada kebutuhan politik. Nah, baru ini seni digunakan sebagai kebutuhan politik itu pada zaman modern. Contohnya, misal di jalan-jalan itu jika ada musim kampanye, nah, itu kan ada baliho, ada spanduk, ada banner. Itu seni digunakan sebagai tujuan politik. Selanjutnya, berdasarkan objek yang digambar. Lukisan dapat berupa lukisan pemandangan atau landscape. Yang kedua, lukisan alam dalam bentuk benda atau still life. Yang ketiga, lukisan potret atau lukisan berdiri. Yang keempat, lukisan yang menampilkan kehidupan manusia, binatang, dan lingkungan hidup yang melingkupinya. Kelima, lukisan abstrak atau lukisan yang maknanya bermacam-macam. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang seni lukis yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung japri lewat WA. Jangan lupa tugas kemarin yang belum selesai, saya tunggu sampai hari Sabtu. Terus tetap semangat belajar, walaupun belajar jarak jauh memang tak semudah air yang jatuh, tetapi belajar jarak jauh mampu menumbuhkan rindu yang utuh. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.